Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang strategi pemberdayaan masyarakat pertanian. Nah, sebagai pengantarnya, ada data dari BPS ya, bahwa sebagian besar masyarakat miskin Indonesia itu berada di kawasan perdesaan. Dan kita tahu sendiri di pedesaan itu kan banyak masyarakat yang mempunyai mata pencahariannya sebagai petani. Nah, di sini tentu saja ketika ada kawasan pedesaan, kemudian pertanian, banyak yang masih sering mengidentikan dengan istilah kemiskinan. Padahal ketika kita tahu ya, pertanian ini menjadi potensi yang utama bagi pembangunan masyarakat. Tapi beberapa mungkin ya, jadi tidak pada pertanian secara luas, hanya pada pertanian-pertanian yang skala kecil, masyarakat yang mengusahakannya mungkin masih tergolong dalam ekonomi yang lemah, ekonomi yang menengah ke bawah, atau mungkin kita identikan dengan istilah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini sendiri kan menjadi masalah yang cukup serius ya, dan harus segera ditanggulangi. Karena masalah ini merupakan prioritas begitu dalam pembangunan nasional. Jadi ketika dikaitkan gitu kan dengan skala usaha pertanian yang masih kecil dan dengan kemiskinan tersebut, maka langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan pemberdayaan di sektor pertanian. Nah, pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian diharapkan akan berdampak positif pada pengurangan masyarakat miskin dan juga meningkatkan kesejahteraan nasional. Kita akan melihat bagaimana kegiatan pemberdayaan itu bisa untuk mendampingi begitu masyarakat kelompok miskin itu sendiri. Kita akan satu persatu membahasnya. Ini ya, kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan yang bisa dilakukan melalui pendampingan sosial. Ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama, kegiatan pendampingan yang diarahkan pada motivasi, kemudian pendampingan dalam rangka untuk peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Yang ketiga, pendampingan melalui manajemen diri. Yang keempat, pendampingan untuk mobilisasi sumber. Dan yang kelima adalah pendampingan untuk pembangunan dan pengembangan jaringan. Kita coba akan bahas satu persatu beberapa jenis kegiatan ini yang nantinya teman-teman bisa mendapatkan referensi begitu ketika nanti mengambil topik skripsi pemberdayaan ataupun juga kaitannya dengan kelompok-kelompok atau kelembagaan ya. Kita bahas yang pertama, kegiatan pendampingannya adalah melalui motivasi. Nah, motivasi sebenarnya ditanamkan pada sasaran-sasaran seperti keluarga miskin. Mereka sendiri sebenarnya sudah memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial, dan juga kekuasaan. Karena mereka sudah memahami, maka kita coba untuk mendorong mereka untuk membentuk kelompok. Kenapa begitu? Karena lewat kelompok itu, mereka akan bisa lebih dimotivasi untuk terlibat bersama dalam kegiatan peningkatan pendapatan, tentu saja dengan menggunakan sumber dan kemampuan mereka sendiri. Jadi motivasi ini sendiri tentunya akan memberikan efek begitu terhadap
kemampuan mental mereka untuk bisa lebih membangun begitu kan adanya penggunaan sumber-sumber dan kemampuan mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pendampingannya bisa melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran masyarakat ini bisa dicapai melalui pendidikan dasar, kemudian pemasyarakatan imunisasi, dan juga sanitasi. Artinya, mereka secara kesadaran itu harus bisa memperhatikan bagaimana mereka memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana mereka menjaga kesehatan, dan juga bagaimana mereka bisa menjaga lingkungannya. Sedangkan ketika nanti mereka sudah dikembangkan tingkat kesadarannya, maka mereka akan diberi keterampilan-keterampilan, dan keterampilan tersebut bisa dikembangkan melalui cara partisipatif. Tentu saja melalui kelompok tadi ya. Nah, setelah itu mereka bisa mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan juga, itu melalui pengalaman yang mereka miliki begitu. Dan itu bisa dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Nah, pelatihan yang istilahnya akan menggali dari potensi mereka, itu sebenarnya membantu mereka untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan kalau misalkan mereka tidak memiliki modal keberanian untuk membuka lapangan sendiri, mereka bisa meningkatkan keahliannya untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya. Jadi melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, ini sekaligus juga bisa membantu mereka secara mandiri ataupun juga bisa meningkatkan keahlian mereka sehingga mereka nanti bisa mencari begitu pekerjaan yang di luar wilayahnya. Selanjutnya yang ketiga, ada pendampingan terkait dengan manajemen diri. Nah, ketika sudah dibentuk kelompok, dimotivasi, kemudian juga diberikan kesadaran dan pelatihan, maka kelompok tersebut harus bisa memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Contohnya ya, mereka bisa melaksanakan pertemuan-pertemuan, bisa melakukan pencatatan dan pelaporan, atau juga bisa mengoperasikan tabungan atau juga pinjaman. Nah, pada tahap awal, pendamping dari luar itu bisa membantu mereka mengembangkan sebuah sistem. Jadi ada sukarelawan atau ada fasilitator yang bisa membantu mereka menerapkan sistem apa, sehingga nanti mereka bisa melanjutkan sendiri. Nah, kelompok kemudian dapat diberi wewenang untuk bisa melaksanakan dan mengatur sistem tersebut ya. Jadi pendamping dari luar atau fasilitator atau sukarelawan itu hanya sifatnya menstimulus dan hanya mendampingi di awal. Gitu. Nah, kita lanjut ke kegiatan yang keempat. Pendampingannya ada berkaitan dengan mobilisasi sumber. Nah, mobilisasi sumber ini merupakan sebuah metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan dan juga bisa sumbangan sukarela. Dan ini memiliki tujuan untuk menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang itu memiliki sumber daya sendiri yang itu bisa dihimpun. Dan pengembangan sistem penghimpunan, kemudian pengalokasian, ini harus dilakukan secara cermat, mengingat semua anggota memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi bisa menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan. Banyak di beberapa kelompok tani atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat pertanian itu yang sudah menerapkan sistem ini. Jadi mereka
selain ada tabungan ataupun juga ada sumbangan sukarela, biasanya juga ada arisan. Nah, arisannya bisa jadi arisan untuk uang ataupun juga alat-alat rumah tangga, atau bahkan bisa jadi mereka mengusahakan hasil panennya begitu untuk kegiatan arisan tersebut. Nah, itu ya yang tadi kegiatan berkaitan dengan mobilisasi sumber. Kita lanjutkan kegiatan pendampingan yang kelima. Di sini ada pembangunan dan pengembangan jaringan. Nah, suatu kelompok tentu saja selain tadi dimotivasi, ditingkatkan kesadarannya, kemudian pelatihan, terus juga dibentuk sistem manajemen, kemudian ada peningkatan untuk ekonomi mandiri, begitu kan, melalui mobilisasi sumber. Tentu saja di sini harus disertai dengan peningkatan kemampuan untuk bisa membangun dan mempertahankan jaringan. Nah, jaringan itu sendiri bisa berasal dari berbagai sistem sosial yang ada di sekitarnya. Kenapa jaringan ini perlu dibangun? Karena jaringan itu bisa menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Yang dimaksud jaringan bukan hanya akses terhadap dukungan pemerintah, tapi juga bisa dari dukungan stakeholder lain, atau juga bisa akses terhadap permodalan, bisa juga akses terhadap bahan baku, atau akses teknologi begitu. Jadi ini harus bisa diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang mereka tentu saja nanti akan bisa membantu begitu dalam kegiatan pertanian. Baik, tadi kegiatan sesuai dengan pemberdayaan ya yang bisa dilakukan melalui pendampingan sosial ada 5 tadi, maka kita bisa melanjutkan ke arah strateginya. Nah, di sini berdasarkan referensi ada 4 strategi pemberdayaan. Jadi 5 aspek tadi itu bisa dilakukan menggunakan 4 strategi pemberdayaan yang biasanya disingkat menjadi 4P. P yang pertama adalah pemungkinan. Kemudian P yang kedua adalah penguatan. P yang ketiga perlindungan. Dan P yang keempat adalah pendukungan. Jadi kegiatan-kegiatan pendampingan yang tadi ada 5 aspek tadi itu harus dilakukan strategi. Jadi tidak hanya dilakukan saja, tapi harus disertai dengan strategi ini. Nah, kita bahas strateginya satu persatu. Yang pertama adalah pemungkinan. Istilah pemungkinan ini diharapkan bisa menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang secara optimal dari golongan ekonomi miskin, kemudian menjadi lebih layak begitu kan, dan itu bisa dilakukan tadi dengan 5 aspek tadi, mulai dari motivasi, kesadaran, bisa juga pelatihan, atau ada mobilisasi sosial, manajemen diri, dan tadi pengembangan jaringan. Ya, itu dimungkinkan dengan strategi ini bisa menciptakan suasana yang mereka memiliki kemampuan untuk bisa merubah dari miskin ke arah yang lebih layak. Jadi strategi pemberdayaan ini harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Selanjutnya, untuk strategi yang kedua, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, diperlukan yang namanya strategi penguatan. Nah, penguatan ini sendiri memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin
sehingga mereka bisa memecahkan masalah dan bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, melalui strategi penguatan ini, maka pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakatnya, sehingga mereka itu mampu untuk bisa lebih mandiri. Nah, ada contoh nih dari Badan Penyuluhan yang ada di Kementan, begitu kan? Mereka saat ini sedang menumbuhkan terkait dengan penguatan petani milenial. Nah, jadi tidak hanya golongan masyarakat miskin saja sekarang yang bisa mendapatkan pendampingan. Bahkan sasaran-sasaran kelompok milenial ini menjadi potensi karena mereka memiliki kemampuan untuk mengadopsi teknologi lebih cepat dan bisa diterapkan pada sektor pertanian. Sehingga strategi penguatan ini dipercaya begitu untuk bisa menumbuhkan kemampuan dan kepercayaan diri di masyarakat. Kemudian ada strategi yang ketiga, yaitu strategi perlindungan. Nah, strategi ini melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah. Karena kita tahu sendiri, antara kelompok lemah dan kelompok kuat itu terjadi kesenjangan begitu, dan dengan adanya strategi perlindungan ini diharapkan bisa menyeimbangkan begitu agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, apalagi sampai eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah. Jadi perlindungan ini bisa memberikan keuntungan begitu bagi kelompok lemah agar pendampingannya itu mampu lebih diperkuat begitu ya. Nah, pemberdayaan ini harus diarahkan pada penghapusan dari segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Dengan adanya perlindungan, jadi masyarakat kecil atau masyarakat miskin itu mereka mampu untuk lebih mengaktualisasikan diri dan juga bisa lebih bersaing secara sehat dengan kelompok-kelompok yang mungkin notabene lebih kuat begitu secara permodalan ataupun juga secara kemampuan. Nah, strategi yang terakhir dari 4P adalah strategi pendukungan. Jadi dari strategi pendukungan ini, arahnya adalah memberikan bimbingan dan juga dukungan agar masyarakat miskin itu mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Jadi, dukungan ini supaya mereka, masyarakat yang miskin atau yang belum berdaya, itu tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah. Ya, jadi pendukungan ini perlu dilakukan selain tadi adanya perlindungan yang strategi yang ketiga tadi. Oke, kita review ya. Strateginya ada 4 yang disebut tadi 4P. P yang pertama adalah pemungkinan, kemudian P yang kedua penguatan, P yang ketiga perlindungan, dan P yang keempat adalah pendukungan. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mengambil topik atau mungkin berminat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka setidaknya strategi 4P ini bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pendampingan tadi, terutama pada 5 aspek. Nah, 5 aspek tadi kita ulangi lagi ya. 5 aspeknya dilihat dari motivasi, kemudian ada juga peningkatan kesadaran, yang ketiga manajemen diri, yang keempat mobilisasi sumber, dan yang kelima adalah pembangunan dan pengembangan jaringan. Jangan sampai tercampur antara 5 aspek pendampingan dengan 4 strategi pemberdayaan. Oke, begitu saja ya untuk materi kuliah
hari ini berkaitan dengan strategi pemberdayaan masyarakat pertanian. Beberapa referensi bisa dilihat di slide terakhir, tapi yang terpenting teman-teman bisa memahami dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya, silakan. Saya akhiri, semoga teman-teman bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa ada penugasan kelompok sebelum UTS ya. Selamat menikmati hari libur, dan semoga kita bersama selalu diberikan keberkahan dan kebaikan. Amin. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.